Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Destarta. Kali ini kita akan belajar satu strategi di mana salah satu perusahaan bisa membuka 500 kantor cabang baru, di mana mungkin perusahaan yang sejenis yang lain kompetitornya sudah malah gulung tikar. Ya, gimana tipsnya? Yuk simak setelah yang satu ini. Oke guys, hari ini kita akan ngobrol topik soal bisnis ya, dimana ini ada salah satu berita yang mungkin bisa di-highlight buat teman-teman ya. Dimana satu perusahaan ya, yang mungkin Anda juga mungkin pernah dengar namanya JP Morgan, yang dia malah buka 500 kantor baru, dimana mungkin yang bank lain atau perusahaan keuangan yang lain malah tutup cabang. Ya, ini salah satu hal yang baik ya, untuk Anda belajar dan kita sama-sama belajar ya. Jadi, mungkin kalau teman-teman sering lihat saya ngomong soal konten soal pajak, ya itu salah satu trademark aja di lapangan ya. Kenapa? Karena mungkin perpajakan lebih gampang teman-teman pahamin gitu ya. Atau mungkin Anda lagi foto. Tapi by the way saya juga sering ngajar dan saya juga punya banyak perusahaan ya yang suka saya kelola. Dan kita juga sering bantu klien-klien kami untuk mengembangkan perusahaannya ya. Dari segi sistem, keuangan, dan perpajakan salah satunya gitu ya. So kalau kembali kepada berita ya, yaitu JP Morgan ya. Jadi JP Morgan ini kalau menurut berita ya, saat ini sudah memiliki cabang aktif di US ya, itu sebesar 77.690 cabang. Jadi ini salah satu hal yang menarik ya. Dan dia JP Morgan sendiri ya, perusahaan tersebut memiliki jaringan terbesar ya di akhir 2023 ya. So di tahun 2023 pun JP Morgan ini masih mencetak laba yang luar biasa ya, dan terus bertahan ya. Dan memang kondisinya perusahaan ini merupakan perusahaan keuangan ya, yang memang menjadi nasabahnya berkembang ya. Nah, kalau kita coba melihat ya, bahwa satu hal yang kita perlu ketahui, JP Morgan ini adalah perusahaan keuangan ya, di mana mereka itu fokus untuk membantu nasabah mengelola keuangannya ya, dan pastinya mereka juga mengelola keuangannya mereka. Nah, di aspek ini yang saya perlu highlight, banyak perusahaan, banyak business owner yang seringkali lupa dalam mengelola keuangannya. Ya, makanya ketika mereka mau ekspansi, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena keuangannya nggak dikelola. Bahkan kadang yang sering saya tahu, banyak business owner yang mungkin omsetnya sudah puluhan miliar atau ratusan miliar, kadang-kadang pun laporan keuangan aja tidak punya yang benar. Ya, mereka masih meminta pihak lain, teman-teman perhatikan, mereka masih meminta pihak lain untuk menerbitkan laporan keuangan. Wow, ini Anda perlu perhatikan. Ya, di zaman saat ini, di mana persaingan sangat ketat, mereka masih meminta pihak lain untuk menerbitkan laporan keuangan. Boleh enggak? Ya enggak apa-apa sih, by the way ya. Tapi yang perlu diperhatikan ketika Anda minta pihak lain untuk menerbitkan laporan keuangan, saya yakin dan percaya laporan keuangan tersebut tidak akan terbit secara real time. Ya, padahal pengambilan keputusan, terutama analisa keuangan, itu harus dilakukan sejak saat yang ada. Berarti sesuai dengan real time. Waktu yang itu Anda harus ambil keputusan, Anda harus lihat laporan keuangan. Nah, ini yang sering kali saya lihat di perusahaan-perusahaan terlalu banyak memikirkan terkait bagaimana Pak saya meningkatkan sales Pak, bagaimana Pak saya meningkatkan omset Pak. Udah itu aja dipikirin. Bagaimana Pak saya bisa tambah produk Pak. Ya, bagaimana delivery produknya dengan baik, sudah selesai. Tapi berhubungan dengan keuangan jarang mereka pikirin. Ya, kalau kita ngomong latihan kungfu teman-teman ya, mungkin kalau kita ngomong marketing itu sebagai tinjuannya. Ya, tapi keuangan itu seperti kuda-kudanya. Ya, kalau Anda tinju boleh tinju, tapi kalau Anda nggak punya kuda-kuda yang baik, itu Anda dengan gampang ketika Anda dipukul, Anda jatuh. Ya, makanya kalau Anda belajar waktu COVID kemarin, Anda lihat berapa banyak perusahaan yang gulung tikar waktu COVID kemarin. Banyak banget, teman-teman. Kenapa? Karena kuda-kudanya tidak kuat. Mereka hanya paham, oke, aku cari omset. Ya, ternyata profitnya mereka nggak dijaga, nggak di-maintain. Cash flow-nya mereka nggak di-maintain dengan baik. Nah, ini satu hal yang mungkin menjadi salah satu hal yang perlu Anda pikirkan dari sekarang. Di tahun 2024 ke depan, saya yakin dan percaya pemerintahan kita akan lebih mengembangkan UMKM. Ya, di tahun 2024 pemerintahan kita akan mendorong perusahaan-perusahaan di dalam negeri untuk bisa maju. Ya,
Nah, kalau Anda mendapatkan highlight bahwa perusahaan UMKM akan maju, UMKM akan naik kelas, maka Anda harus siap bahwa kompetitor Anda akan bertambah. Ya, kompetitor Anda akan semakin banyak. Ya, dan Anda perlu perhatikan juga, sekarang sudah era globalisasi, di mana saat ini banyak sekali negara-negara lain yang pengusahanya masuk ke dalam Indonesia. Seperti contohlah di China. Ya, di Indonesia, ya, di Indonesia banyak orang China sudah mulai masuk ke dalam perusahaan di dalam Indonesia dan mereka membuat usaha. Ya, dan yang keren orang-orang China, mereka tidak bisa bahasa kita pun mereka berani membuat usaha. Ya, saya pernah mengetahui sendiri ya bahwa ada orang China ya dari China asli yang masuk sampai ke pelosok teman-teman untuk menawarkan barangnya. Ya, dan mereka punya kapabilitas tenaga, effort, ulet yang jauh lebih besar daripada orang kita. Ya, dan Anda bayangkan kalau sampai saat ini Anda masih mikirkan soal omset saja. Anda tidak melihat kanan kiri, kita akan ketinggalan. Ya, so di zaman kompetisi ini, teman-teman, yang perlu Anda perhatikan bukan hanya cuannya besar, bukan hanya profitnya besar, bukan hanya margin kotornya besar, tapi bagaimana Anda bisa efisien. Ya, bagaimana Anda bisa menganalisa keuangan Anda. Karena jujur teman-teman, banyak perusahaan yang omsetnya di atas 30 miliar yang kami hadapin, yang kami tanganin, itu mereka punya margin terlalu tipis. Mereka punya produktivitas tidak efektif. Ya, mereka punya cost tidak efektif. Ya, kenapa? Karena pimpinannya atau Anda sebagai business owner itu seringkali itu lupa atau tidak bisa mengontrol, tidak bisa melihat. Fokus Anda, gimana cara nambahin omset, dan Anda sudah tidak punya tenaga, Anda nggak bangun tim dan sebagainya, Anda tidak fokus untuk melihat laporan keuangan Anda. Ya, sebagai contoh, Anda punya penjualan, ya, sales Anda besar, tapi ketika Anda tidak bisa menagih sales Anda nggak bisa menagih piutang Anda, bagaimana uang Anda bisa Anda kembali kepada Anda? Dan ketika Anda losses di piutang, untung Anda selama berbulan-bulan bisa habis gara-gara cuma losses di piutang. Ini yang kelupaan. Jadi business owner kepinginnya pokoknya saya sales. Salah enggak apa-apa, enggak salah. Tapi sebagai kita ngomong tadi ya, sebagai analogi Anda berlatih kungfu gitu ya, tinjunya harus bagus, kuda-kudanya harus bagus. Jadi Anda boleh tinju terus, ya. Tapi kuda-kudanya harus dipasang yang kuat. Oke, saya jualan nih, omsetnya bagus. Tapi gimana caranya saya bisa memberikan piutang yang tepat? Maka itu ada SOP yang berlaku. Kami biasanya membuatkan itu. Ya, kami mengereview perusahaan, gimana sih cara memberikan piutang? Ya, sebelum memberikan piutang harus ngapain? Ya, ternyata customernya fiktif atau nggak fiktif nih? Customernya fiktif. Ngapain kita kasih piutang? Ya, terus kalau kasih piutang, kita lihat seberapa mampu customer tersebut membayar. Ya, ternyata tokonya kecil, minta piutangnya gede banget. Wah, ini bahaya nih. Jangan-jangan nanti dibawa lari nih uang kita. Ya, itu salah satu hal. Jadi kalau Anda ngomong, jualan bagus, boleh. Tapi harus perhatikan berbayar enggak. Kalau bisa gimana cara ngatur supaya cash flow Anda bisa dapat duluan. Jangan sampai Anda bayar duluan. Ya, satu hal. Lain cerita lagi misalnya apa? Anda dapat barang murah. Nah, ini juga masalah di pengusaha nih, gitu ya. Di mana mereka berusaha untuk mendapatkan barang murah dari supplier. Barang murah banyak, apalagi kalau Anda catering nih ya, diundang catering kepada perusahaan. Nah, namanya perusahaan besar, kepingin Anda beli banyak Anda dikasih diskon. Anda beli, numpuk. Ketika numpuk, barang Anda terlalu banyak dan Anda nggak bisa jualan. Jualannya tahunan kemudian. Nah, Anda pernah perhitungkan nggak? Ketika Anda punya barang banyak di dalam perusahaan Anda, ya, sebenarnya barang itu punya cost. Cost apa? Satu adalah cost tempat, teman-teman. Ya, cost untuk menyimpan. Yang kedua adalah cost kalau misalnya barangnya rusak. Yang ketiga kalau misalnya Anda utang bank, itu bunganya berapa persen? Ya, anggaplah utang bank 12% setahun. 1% adalah per bulan.
Jadi kalau Anda misalnya nyimpan 2 tahun, nggak kejual, berarti Anda sedang rugi 24%, padahal untungnya dia cuma berapa? 15%. Berarti sebenarnya uang Anda nggak bertambah, uang Anda tambah berkurang. Nah, ini yang kadang-kadang nggak dipertimbangkan oleh teman-teman pengusaha. Ya, maka dari tadi, Anda boleh pintar tinju, tapi Anda harus analisa. Nah, kenapa JP Morgan tadi bisa buka seharusnya cabang, teman? Saya yakin dan percaya mereka sudah punya analisa keuangan yang baik. Mereka tahu mana komposisi perusahaan mereka yang tidak efektif, mana yang nggak efisien, mana yang harus di-tune up. Nah, ini mereka dapatnya dari dashboard laporan keuangan. Ya, mereka analisa dengan baik. Ya, baru mereka bisa membuat strategi, eksekusinya gimana. Ya, selama saya belajar selama 13 tahun berbisnis, teman-teman, perusahaan yang baik tidak bisa muncul cekrek setahun 2 tahun langsung baik, tak mungkin. Ya, perusahaan yang sustain, perusahaan yang baik itu akan bertahan berkesinambungan. Dan apa yang dilakukan adalah perbaikan secara terus-terusan. Setiap tahun ada perbaikan A, perbaikan B, perbaikan C, perbaikan D. Dan tidak berhenti untuk melakukan perbaikan. Tapi kalian teman-teman ingat, perusahaan yang berhenti untuk melakukan perbaikan, perusahaan yang berhenti melakukan inovasi, perusahaan yang berhenti menajamkan keuangan perusahaannya, Anda akan lihat 10 tahun ke depan tidak akan ada lagi di dalam jaringan atau di jajaran pengusaha. Kenapa? Karena mereka berhenti untuk melakukan perbaikan. Ya, so ini teman-teman yang perlu Anda camkan ya. Buat teman-teman yang sampai hari ini belum punya laporan keuangan atau belum tahu cara membuat laporan keuangan, teman-teman harus belajar. Dan di The Consulting saya juga, kami sudah membuat satu pelatihan untuk teman-teman bagaimana membuat laporan keuangan dengan mudah. Ya, dengan cara yang simpel dan sederhana. Teman-teman boleh belajarin ya di bawah, di kolom deskripsi, cari namanya Mahir Accounting 30 hari, Anda bisa belajar membuat pembukuan dengan baik, rapi ya, dan tersistem dengan baik dengan Mahir Accounting produk kami lewat e-course di bawah ya. Yuk sekarang belajar, segera membuat laporan keuangan Anda dan dapatkan laporan keuangan yang baik untuk perusahaan Anda, dan Anda bisa tahu apa yang harus Anda lakukan untuk perusahaan Anda ke depan. Sekian konten ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Bagi yang merasa bermanfaat, silahkan di-share, di-like, dan di-subscribe. Ya, sehat, semangat, dan bahagia selalu buat teman-teman sekalian. Bye-bye.